Cara bagaimana seseorang menjalani kehidupannya di dunia ini sangat ditentukan oleh kondisi dan keadaan hidup yang sedang dia hadapi. Bagaimana saudara mencari Tuhan dan merindukan Tuhan dalam kehidupan saudara juga sangat ditentukan oleh kondisi dan keadaan hidup yang sedang saudara hadapi. Dalam situasi sulit yang mungkin sedang kita hadapi karena kondisi sekarang ini, saudara, seharusnya kita tetap mencari Tuhan dan merindukan Tuhan. Apakah saudara tetap mencari Tuhan dan merindukan Tuhan dalam situasi yang sedang saudara hadapi? Apa buktinya seseorang tetap merindukan Tuhan dalam keadaan sulit yang sedang dia alami, saudara? Tetap dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Silakan lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru, dan saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan, dan saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang akan kita renungkan masih dalam topik tetap merindukan Tuhan dalam situasi dan kondisi sulit yang sedang kita alami. Adakah saudara saat ini sedang menghadapi situasi sulit dalam kehidupan saudara? Dan apakah saudara tetap merindukan Tuhan dalam situasi yang sedang saudara hadapi saat ini? Di dalam video ini, saudara, kita akan belajar bukti-bukti orang yang tetap merindukan Tuhan dalam situasi sulit yang sedang dia alami. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati saudara semua. Selamat mendengarkan. Merindukan lawatan-Mu, puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan,
kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang kita akan renungkan bersama masih dalam topik tetap merindukan Tuhan dalam situasi sulit yang kita hadapi. Kehidupan seperti apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Adakah saudara yang sedang menghadapi situasi sulit dalam kehidupan saudara? Dan bagaimana saudara menjalaninya? Apakah saudara tetap merindukan Tuhan dalam situasi sulit yang mungkin sedang saudara hadapi saat ini? Saudara, di video pertama kita sudah belajar dari Mazmur pasal 42, di mana Mazmur pasal 42 ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah adalah sekelompok orang dari keturunan Lewi yang mereka bertugas melayani di dalam bait Allah. Dan mereka juga menuliskan beberapa mazmur, dan salah satu mazmur yang mereka tuliskan adalah Mazmur pasal 42. Dan Mazmur pasal 42 ini adalah pengalaman kehidupan mereka. Apa yang mereka lakukan saat mereka menghadapi masalah dalam kehidupan mereka. Di mana di ayat yang kelima dikatakan di sana, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Jadi ada dicatat tentang keadaan jiwa mereka yang sedang gundah gulana. Lalu kemudian ayat yang keenam, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ada situasi dan keadaan yang membuat jiwanya tertekan. Padahal mereka adalah orang-orang yang melayani di dalam rumah Allah, saudara. Artinya apa? Bahwa
Sekalipun mereka melayani di rumah Allah, itu bukan berarti bahwa mereka terlepas dari masalah dan persoalan kehidupan. Mungkin saat ini sebagai anak-anak Tuhan, saudara juga mengalami kesulitan-kesulitan, masalah dalam kehidupan saudara. Karena memang sekalipun saudara hidup sebagai anak Tuhan, hidup sebagai orang Kristen, bukan berarti saudara akan terlepas dari masalah dan persoalan dalam kehidupan saudara. Tapi yang menjadi masalahnya bagaimana kita menghadapi masalah dan persoalan, kesulitan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita, saudara. Di mana Bani Korah ini, ketika mereka sangat tertekan oleh masalah dan persoalan kehidupan mereka. Ditambah lagi saudara, di ayat keempat di sana dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Yang lebih menekan lagi saudara, saat mereka menghadapi keadaan sulit, yang membuat jiwa mereka tertekan oleh karena masalah dan persoalan itu. Ditambah lagi orang-orang berkata, kamu kan pelayan, kamu kan anak Tuhan, yang katanya Allahmu ajaib, Allahmu sanggup memulihkan, Allahmu sanggup melakukan mujizat, Allahmu sanggup memelihara. Tapi orang-orang berkata, sekarang di mana Allahmu itu? Buktikan. Itu yang membuat jiwa mereka semakin tertekan. Mungkin saat ini saudara, di dalam kehidupan saudara, saudara juga mengalami keadaan-keadaan sulit seperti yang mereka alami. Dan kemudian orang-orang juga mungkin berkata kepada saudara, di mana Allah yang katanya ajaib itu? Dan itu mungkin sangat menekan. Mungkin saudara adalah hamba Tuhan. Dan orang-orang berkata, katanya hamba Tuhan, kok begitu? Di mana Allah yang dia layani? Dan sebagainya. Tetapi saudara, kalau kita lihat pemazmur ini, Bani Korah ini, dalam situasi sulit yang mereka alami, orang-orang membicarakan mereka, orang-orang mengejek mereka. Apa yang mereka lakukan? Ayat 2 di sana ditegaskan, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Artinya dalam situasi sulit yang mereka alami, mereka tetap merindukan Tuhan. Sekalipun orang-orang mengejek mereka sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan. Orang-orang berkata, di mana Allahmu yang katanya ajaib itu? Tapi mereka juga tetap melayani Tuhan. Mereka tetap merindukan Tuhan. Haus akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saat saudara menghadapi situasi sulit yang sedang saudara hadapi. Dan kemudian orang-orang juga mungkin membicarakan saudara yang katanya Allah itu ajaib. Di mana kuasanya? Apakah saudara masih tetap merindukan Tuhan seperti Bani Korah ini? Atau jangan-jangan dalam situasi sulit yang saudara hadapi, saudara sendiri yang malah berkata, Tuhan di mana mujizatmu? Di mana kuasamu? Saudara sendiri yang malah mempertanyakan kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Pemazmur ini saudara, mereka tetap merindukan Tuhan saat situasi sulit, saat orang-orang mengejek mereka. Dan bukan hanya sekedar perkataan, mereka berkata seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi mereka buktikan. Itulah yang akan kita belajar terus saudara. Di video pertama kita sudah belajar bukti pertama mereka merindukan Tuhan, di mana di ayat yang kelima di sana dikatakan, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam pepadatan manusia mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang untuk mengadakan perayaan. Artinya apa saudara? Sebagai bukti mereka tetap merindukan Allah dalam situasi sulit yang mereka alami. Mereka tetap menjadi terdepan untuk datang ke rumah Tuhan. Mereka tetap menjadi yang terdepan untuk beribadah. Mereka tetap menjadi yang terdepan untuk melayani Tuhan seperti yang biasa mereka lakukan selama ini. Dalam situasi sulit yang sedang kita hadapi saudara, buktinya kita rindu akan Tuhan. Apapun kondisi dan keadaannya, kita akan tetap menjadi yang terdepan untuk beribadah. Tetap menjadi yang terdepan untuk mencari Tuhan. Tetap menjadi yang terdepan untuk melayani Tuhan. Adakah saudara
sedang dalam situasi sulit, namun saudara tetap menjadi yang terdepan sebagai bukti saudara rindu akan Tuhan. Untuk melayani Tuhan, saudara menjadi yang terdepan untuk mengikut Tuhan dalam kehidupan saudara. Atau malah sebaliknya, atas masalah yang saudara alami selama ini, saudara sudah mulai menjauh, saudara sudah mulai lemah dalam mengikut Tuhan. Tapi buktinya, pemazmur ini tetap merindukan Tuhan. Dia tetap menjadi yang terdepan dalam beribadah, dalam melayani Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudara, kalimat terakhir di ayat 12 dikatakan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya apa? Orang yang tetap merindukan Tuhan dalam situasi sulit yang dia alami, dan dia buktikan dia rindu Tuhan dengan tetap menjadi yang terdepan dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, akan mengalami pertolongan Tuhan, akan berakhir dengan ucapan syukur karena dia akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Apapun yang saudara hadapi, tetaplah menjadi yang terdepan dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Bukti saudara tetap merindukan Tuhan dalam kondisi apapun yang saudara-saudara alami saat ini. Berikutnya saudara, yang kedua, yang saya mau kita renungkan di video kedua ini. Ayat yang ke-6. Di sana dia menegaskan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misa, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjun. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Saudara lihat, dalam situasi sulit yang dia alami, ketika dia menegaskan dia tetap rindu akan Tuhan, dia buktikan dia tidak mau tinggal dalam ketertekanan. Sekalipun masalah itu masih menghimpit, sekalipun masalah itu masih menekan, dia tidak mau tinggal dalam ketertekanan jiwa. Dia sadari, dia akui, masalah itu menghimpit aku, masalah itu menekan jiwaku, masalah itu membuat jiwaku gundah gulana. Namun dia tidak mau tinggal dalam keadaan tertekan, saudara. Dia tidak mau tinggal dalam keadaan meratap, saudara. Namun dia mau bangkit sebagai bukti dia rindu akan Tuhan. Dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Sebagai bukti dia rindu akan Tuhan dalam masalah persoalan yang menekan jiwanya. Dia motivasi, saudara. Dia bangkitkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dia tidak mau berlarut-larut tertekan oleh karena masalah dan persoalan itu. Dia bangkitkan jiwanya, dia motivasi jiwanya untuk berharap kepada Allah. Dia arahkan jiwanya untuk berharap kepada Allah. Dia motivasi dirinya sendiri untuk semakin memandang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan dalam kondisi sulit yang sedang dia alami, saudara. Bahkan di ayat 7 tadi dia berkata, ketika jiwanya tertekan dalam dirinya, dia mulai memandang, saudara, dan dia lihat deru air terjun dan gelora gelombang Tuhan bergulung-gulung melingkupi aku. Artinya apa? Dia mau lihat karya Tuhan. Dia mau lihat bagaimana Tuhan berkarya, bahwa semuanya masih ada dalam kendali Tuhan, bahwa Tuhan itu masih bekerja. Dia melihat bagaimana Allah masih berkarya di alam semesta ini untuk membangkitkan jiwanya, saudara, bahwa dalam masalah dan persoalannya pun Tuhan masih berkarya. Artinya yang kedua, saudara, dalam situasi sulit yang menekan jiwanya, dia berkata, jiwaku rindu akan Tuhan. Dia buktikan dengan mengarahkan jiwanya berharap kepada Tuhan, dengan mengarahkan jiwanya untuk melihat karya Tuhan, untuk menyadarkan jiwanya bahwa Allah itu berkarya, Allah itu tidak tinggal diam, dia masih bekerja dan akan bekerja juga dalam masalah dan persoalan yang sedang dia alami. Ketika saudara menghadapi masalah yang sangat menekan jiwa saudara saat ini, jangan berlarut-larut dalam masalah, saudara. Jangan mau tenggelam dalam masalah itu. Jangan mau jiwa saudara tertekan terus oleh karena masalah itu. Tapi mari kita bangkit, saudara. Hauslah akan Tuhan. Bangkitkan jiwa saudara. Arahkan jiwa saudara untuk berharap kepada Tuhan. Arahkan jiwa saudara untuk melihat karya Tuhan.
untuk menyadarkan jiwa kita bahwa Allah masih bekerja. Allah tidak tinggal diam. Dia masih berkarya termasuk di dalam masalah, persoalan dan kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Masalah akan terus ada, saudara. Dan masalah mungkin akan menekan jiwa kita. Tapi dalam masalah yang sedang menekan jiwa kita, yang sedang kita alami saat ini, jangan mau tenggelam, jangan mau berlarut-larut di sana. Tapi mari kita arahkan jiwa kita kepada Tuhan sebagai bukti kita haus akan Dia dalam situasi apapun yang kita alami. Untuk kita berharap kepada Dia. Lihat karya Tuhan, dan Dia tidak tinggal diam. Dia masih bekerja dalam kehidupan saudara. Sehingga pada akhirnya pemazmur ini berkata, aku akan bersyukur lagi kepada Allah penolongku. Orang yang mengarahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan dalam segala situasi. Sebagai bukti dia tetap rindu akan Tuhan dalam segala situasi. Dia akan melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Apapun kondisi yang sedang kita alami saat ini, saudara, tetap berharap kepada Tuhan dan mari kita lihat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Bangkitkan jiwa saudara untuk berharap kepada Tuhan. Dan mari kita lihat sebagaimana Dia masih berkarya mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Dia juga tidak tinggal diam. Dia masih berkarya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Di akhir video ini, saudara, kita sudah belajar bagaimana pemazmur ini, Bani Korah ini, sebagai pelayan Tuhan. Mereka tidak terlepas dari masalah persoalan dalam kehidupan mereka yang membuat jiwa mereka tertekan. Tetapi yang luar biasa, Bani Korah ini, sekalipun jiwa mereka tertekan oleh karena masalah dan persoalan, mereka tetap merindukan Tuhan. Dan sebagai bukti mereka merindukan Tuhan, mereka tetap menjadi yang terdahulu untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar di video ini, mereka arahkan jiwa mereka kepada Tuhan. Mereka tidak mau berlarut-larut dalam masalah. Mereka berkata, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Lihat alam semesta. Allah masih berkarya. Dan dalam kehidupan kita pribadi pun, Allah masih berkarya. Berharaplah kepada Allah. Dan yakinlah, Allah masih berkarya. Allah masih bekerja dalam kehidupan kita saat ini. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan dan mengingatkan kami kembali bahwa dalam segala situasi dalam kehidupan kami, Engkau Allah tidak tinggal diam. Itu sebabnya saat ini, sekalipun jiwa kami mungkin sedang ada dalam keadaan tertekan oleh karena masalah persoalan yang kami alami, kami mau arahkan jiwa kami untuk berharap kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau lakukan firman-Mu Tuhan dengan tetap menjadi yang terdepan dalam mencari Tuhan, dengan tetap mengarahkan jiwa kami kepada Tuhan untuk berharap kepada Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyujuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.